Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 29. Saya bacakan ayat 25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila ditanyakan sekarang bagi kita semua, apakah motivasi kita mengikuti Tuhan Yesus? Hal itu perlu kita renungkan dan kita jawab dengan sungguh-sungguh dan benar. Karena sikap, pikiran, dan perbuatan atau tindakan kita dalam mengikuti Yesus sangat ditentukan oleh motivasi kita. Di dalam perikop renungan hari ini, Tuhan Yesus mengatakan itu kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Karena Dia tahu motivasi dari orang kebanyakan yang mengikut Dia, bahkan sampai harus menyeberangi lautan. Dia mengatakan bahwa motivasi mereka itu masih hanya sebatas kebutuhan jasmani, yaitu untuk memperoleh makanan, untuk memperoleh kesembuhan, supaya mereka kenyang, supaya kebutuhan hidup di dunia ini terpenuhi. Di ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes 6 ini dikatakan demikian, "Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Dilanjutkan di ayat 20, "Demikianlah orang banyak itu mengikuti Yesus hanya untuk kebutuhan jasmani. Karena itu Yesus menasihati mereka agar bekerja dan berusaha untuk mencari kebutuhan hidup yang kekal." Demikianlah perkataan Tuhan Yesus di ayat 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengikut Yesus bukan hanya sekedar supaya mendapat berkat kebutuhan jasmani kita. Karena kalau hanya itu yang kita lakukan, itu adalah harta yang dapat mati. Bapak Ibu Saudaraku, kebanyakan orang beragama seperti itu. Mengikut Tuhannya adalah hanya untuk mendapatkan berkat sebatas di dunia ini, yaitu harta kekayaan, nama yang besar, kemuliaan dan pangkat, dan keturunan yang banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau masih sampai di sana, maka kita tidak mendapat kebahagiaan. Karena mengikut Yesus bukan sekedar supaya mendapat kebutuhan fisik dipenuhi. Karena kalau soal kebutuhan, sebelum dunia diciptakan, Tuhan Allah lebih dulu menciptakan di Taman Eden segala hal yang diperlukan oleh manusia itu dalam kehidupannya. Dan selanjutnya, hal itu tidak diambil oleh Tuhan hanya khusus untuk orang yang percaya. Dunia ini masih tempat tinggal bagi seluruh manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Demikian juga harta kekayaan, bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus saja yang dapat menikmatinya. Bahkan iblis juga menawarkan harta bahkan kepada Yesus. Maka karena itu, bagaimana kita mengikut Yesus? Hari ini kita diingatkan mengikut Yesus harus menerima berkat rohani. Yang pertama sekali, percaya kepada Tuhan Yesus. Seseorang yang tidak memperdulikan lagi kehidupan dunia dan percaya kepada Tuhan Yesus, orang itulah yang senantiasa bersuka cita. Orang yang senantiasa
beriman kepada Tuhan, hidupnya telah ditanggung, dan kemudian tujuannya jelas dipandu oleh iman percayanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan iman percaya, maka orang yang demikian akan berbuah dan berbuat didorong oleh hati yang murni, karena hukum Taurat telah terukir di dalam loh hatinya. Percaya kepada Tuhan Yesus yang berarti jiwanya sudah tenang, karena dia tahu sumber hidupnya satu dengan dia, dan dengan demikian dia tidak akan pernah berkekurangan. Karena dia tahu Tuhan mencukupkan hidupnya. Percaya kepada Tuhan Yesus akan tahu arah tujuan hidup mulianya, sehingga dia tidak kelelahan dalam kehidupan, dan dia tidak akan pernah hanya mencari dan mencari tanpa pernah terpuaskan, tetapi dia tahu tujuan akhir kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hatinya akan berbahagia. Kebahagiaannya bukan dijamin oleh materi, tetapi kebahagiaan itu mengalir dari hati yang beriman, berpengharapan, dan penuh kasih. Maka kebahagiaan orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus bukan kebahagiaan yang reaktif. Ketika ada harta, dia bersuka cita. Ketika dia sehat, dia memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sekali lagi, kebahagiaan itu mengalir dari hatinya. Ketika bersuka cita banyak harta, dia memuliakan Tuhan dengan hartanya. Ketika dia miskin, dalam kemiskinan juga, dia membuktikan bahwa dia hidup ditanggung oleh Tuhan. Ketika dia sehat, dia memakai tenaga yang ada memuliakan Tuhan. Dan ketika dia sakit, dia menunjukkan kemurnian iman dengan tetap setia beriman kepada Tuhan. Maka carilah harta yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuntun bimbing kami dengan Roh Kudus mencari roti hidup, yaitu kehidupan yang kekal, harta yang tidak akan lapuk, hingga Yesus Kristus datang kedua kali, sehingga kami memperoleh hidup kekal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.